sebenarnya pada saat kita lihat konten videonya si Grite ini, di awal dia sudah jelas-jelas hanya ingin ngobrol sama Indira aja. Tanggung jawab dari konten yang diomongin dalam hal ini adalah konten yang disampaikan sama si Indira. Itu sepenuhnya sebenarnya adalah tanggung jawab dari si narasumber. Dan masyarakat yang berhak untuk menilai dalam hal ini adalah para netizen. Kalau netizen merasa tersakiti dan kemudian ini menimbulkan gelombang protes yang luar biasa, bahkan kemudian sampai memunculkan Indonesia terserah lah atau apa, di situ ada hal yang salah berarti dari sebuah statement. Halo semua, jumpa lagi bareng gue Dimas Prakoso di Insight with Dimas Prakoso, tayang di Ruang Integrasi. Beberapa minggu yang lalu kita sama-sama tahu ada salah satu YouTuber yang dia bikin prank, yang dia ngasih barang tapi ternyata isinya sampah, dan kita sudah tahu siapa dia, gimana kondisinya sekarang, kasusnya berakhir seperti apa, kita udah tahu. Nah, sekarang nggak lama berselang muncul lagi satu peristiwa yang lain, yakni ada salah satu YouTuber juga di mana dia ngomong atau memberikan statement pada saat ada semacam sesi talk atau sesi tanya jawab, sesi ngobrol, seri podcast seperti itu di salah satu akun YouTuber yang lain. Nah, kita semua pasti udah tahu siapa dia, kemudian di akunnya siapa kita sudah tahu. Gue tertarik untuk ngebahas ini, tapi gue nggak akan ngebahas tentang apa konten yang dia omongin sebenarnya, tapi gue tertarik untuk ngebahas lebih ke dari sisi komunikasi kemudian, dan oke lah, apa yang terjadi, kalimat-kalimat yang disampaikan sama si YouTuber ini, si Indira ini, itu udah banyak yang ngebahas soal itu. Tapi gue di sini lebih akan ngebahas tentang proses pengambilan talk ya, atau program acara dialog, talk show, podcast, apapun itu yang akan kita hubungkan dengan dunia media. Jadi sebenarnya kalau gue lihat poinnya di sini adalah ada sebuah keinginan dari dari YouTuber, si pemilik akunnya Grite, kemudian dia ngajak kolaborasi si Indira ini untuk ngobrolin banyak hal. Sebenarnya pada saat kita lihat konten videonya si Grite ini, di awal dia sudah jelas-jelas hanya ingin ngobrol sama Indira aja. Dan gue sebenarnya cukup appreciate ya sama si Grite. Gue suka banget sama cara dia untuk ngobrol, cara dia untuk menyampaikan data, cara dia untuk mengulik informasi, ngejar informasi, ngasih pertanyaan-pertanyaan, itu keren kalau gue bilang. Dan yang menjadi masalah berikutnya adalah sebenarnya statementnya dari si Indira nih. Nah, gue pengen nyoba ngeliat dari perspektif yang lain, perspektif yang berbeda. Karena gini, kalau kita ibaratkan channel YouTube ini adalah sebuah institusi media, maka channel YouTube-nya Grite diibaratkan itu adalah sebuah institusi media, dan program acara atau kegiatan talk show yang ada di dalamnya itu, konten talk show-nya itu adalah salah satu program acara. Ketika narasumber ini dia menjelaskan sesuatu, ngomong sesuatu, tanggung jawab dari konten yang diomongin dalam hal ini adalah konten yang disampaikan sama si Indira, itu sepenuhnya sebenarnya adalah tanggung jawab dari si narasumber. Pengalaman pada saat gue pegang talk show, posisi pewawancara itu dia berada di tengah-tengah, dan posisi si pewawancara dia hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, dan kita memberikan ruang jawab yang seluas-luasnya buat narasumber-narasumber kita. Jadi narasumber kita lah yang dia tuh harus cerita.
banyak hal tentang persoalan yang kita tanyain, dan dia harus bisa menggamblangkan itu. Dan tantangan buat narasumber sebenarnya agar tidak menimbulkan blunder. Nah, kalaupun jawaban dari narasumber itu kemudian kontroversial, kemudian jawaban dari narasumber ini dia kemana-mana, maka sebenarnya pilihannya ada dua. Ketika itu dilakukan secara live, maka ini akan sangat susah untuk kemudian dilakukan pendekatan, dalam artian adalah proses editing. Tapi ketika ini dilakukan secara tapping, medialah yang harusnya menentukan sejauh mana sebuah konten itu bisa ditayangkan atau tidak. Nah, ini sebenarnya udah editorial policy. Dalam konteks ini, editorial policy ada di tangan channelnya si Grete sebenarnya. Tapi saat kita coba mengulik lagi kisah seperti yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier, pada saat si Indira dan suaminya memberikan klarifikasi seperti itu, pernyataan dari sisi Indiranya sendiri pada di awal-awal sesi talknya sama Deddy Corbuzier dan juga suaminya Indira maksudnya, dan pada saat ada di tengah-tengah itu nggak sinkron gue rasa. Di awal mereka ngomong kita nggak ngerti apa-apa, kita sungkan, kita gini. Tapi di bagian akhir kemudian muncul ada satu statement di mana keduanya saling atau suaminya si Indira dia ngomong kalau kita sudah saling ngobrol, kita sudah saling coba nanya seperti apanya. Secara nggak langsung ini bisa disimpulkan sudah ada sebenarnya, sudah ada obrolan itu, dealing-dealingnya itu sudah ada. Dan karena berbasis ketidakenakan itu akhirnya mereka nggak jadi minta gitu kan, nggak jadi minta untuk diedit. Dan gue rasa sebenarnya kalaupun mereka minta diedit itu sangat wajar, itu bisa sih sebenarnya untuk dipilih. Walaupun dari sisi pemilik akun, dari sisi Grete-nya pun dia sudah seharusnya bisa melihat apakah ini bakal menimbulkan kegaduhan atau enggak sebenarnya. Nah, terus poin yang gue sorotin lagi, publik lah yang bakal menilai apakah si narasumber ini cukup qualified atau enggak. Apakah si narasumber ini kalimat-kalimatnya bagus atau enggak. Ini semua ada di tangan publik ya. Dan masyarakat yang berhak untuk menilai. Dalam hal ini adalah para netizen. Kalau netizen merasa tersakiti dan kemudian ini menimbulkan gelombang protes yang luar biasa, bahkan kemudian sampai memunculkan Indonesia terserah lah atau apa, di situ ada hal yang salah berarti dari sebuah statement tersebut. Walaupun dari pihak Indira dia juga sudah mengakui bahwa oke, gue salah, tapi sebenarnya yang dibutuhkan publik atau yang dibutuhkan netizen itu nggak cuman sekedar omongan oke, gue salah. Dan kalau kita membandingkan antara dua video permintaan maaf, satu yang diunggah sama si Grete, satu yang ditaruh sama si Indira dan juga suaminya di akunnya atau di channelnya Deddy Corbuzier, kalau gue pribadi gue lebih appreciate sama apa yang disampaikan sama si Grete. Itu simple sih, cuman sekitar 1 menit 55 detik, tapi dapat gitu loh. Dia benar-benar fokus untuk minta maafnya. Tapi sedangkan si Indira terlalu banyak bumbu. Jadi sebenarnya kalau memang mau cerita aja bagaimana proses secara kronologis dari awal, kenapa dia bisa tampil, kenapa dia kemudian bisa melontarkan kalimat-kalimat itu, apa maksud dari kalimat-kalimat itu akan jauh lebih nice sebenarnya. Walaupun memang pada saat kita jadi seorang pewawancara itu sebenarnya tugas utamanya adalah voice of the voiceless. Tugas utama seorang pewawancara itu dia juga harus mengulik sisi-sisi informasi-informasi yang kadang ini tuh masih tertutupi
Dan kadang ini tuh belum diketahui sama publik. Dan pewawancara itu harus terus bisa mengupas sampai dalam gitu. Mau dalam bentuk talk show apapun ya, mau itu dibalut keseruan sambil hahihi, sambil celotehan atau sambil guyonan, tetap oke gini. Jadi kita sebagai pewawancara, kita juga mengenal ada banyak banget style untuk kita bisa menggali informasi. Ada style seperti Larry King, dia cukup melontarkan satu kata dan kemudian keluar semua data dari narasumber. Contohnya adalah pada saat si Larry King dengan kalimat atau kata-kata ajaibnya why. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya orang akan langsung keluar. Apakah ini pewawancaranya yang salah? Enggak, pewawancaranya nggak salah di sini. Karena tugas dia adalah mencari dan mengorek informasi, tapi dia juga harus punya datanya, gitu. Terus ada juga cara yang banyak banget dipakai sama pewawancara di Indonesia, terutama sejak tahun berapa ya? Sekitar 2012, mulai 2012-2013an lah ya. Ada satu cara namanya itu adalah Devil Advocates. Jadi Devil Advocates itu kita memposisikan diri berlawanan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah agar kita bisa menggali informasi yang jauh lebih banyak, jauh lebih dalam. Dan posisi-posisi seperti ini yang banyak juga dimainkan. Kalau kemudian narasumber kita akhirnya bisa mengeluarkan semua informasinya, maka di kitalah sebagai pewawancara yang kita harus bisa tahu batas. Kita harus bisa untuk nge-cut apakah informasinya ini akan sangat berbahaya bagi publik dan juga bagi narasumber atau enggak gitu. Gimana dengan kasus video yang melibatkan si Indira ini? Gue rasa pun channelnya Grite dia memasukkan itu dan misalkan itu sudah dilakukan proses editing sedemikian rupa tapi ternyata tetap dimasukkan dan juga tetap memunculkan hal-hal kontroversial itu, ya nggak masalah, itu sudah domainnya publik untuk memberikan penilaian gitu. Domainnya media udah menunjukkan bahwa oke, ini seperti ini, pendapatnya memang seperti ini, berikutnya publiklah yang berhak untuk memberikan penilaian. Dan efek yang kemudian menimbulkan banyak banget kontroversi, kemudian banyak banget respon dari kalangan medis dan lain-lain, ya itu adalah impact-nya dari apa yang disampaikan kemarin. Nah, sebenarnya kita sebagai pewawancara nih, gue rasa kita harus ngerti bagaimana karakteristik dari narasumber kita. Kemudian kita juga harus ngerti juga kira-kira narasumber kita tuh suka offset nggak sih kalau ngomong gitu. Nah, ini sebenarnya bisa muncul pada saat kita ketemu awal sama narasumber, kita ngobrol-ngobrol. Dari situ kita bisa melakukan assessment. Dari situ kita bisa menilai apakah narasumber kita ini nanti kalau kita kasih pertanyaan sensitif bakal lari kemana-mana atau enggak ya. Dan gue rasa Grita cukup paham untuk ini. Gue rasa Grita sudah, pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan itu nggak sepenuhnya ngejudge, nggak terlalu ngejar juga. Walaupun memang di beberapa part ada following question, tapi following questionnya ini bisa dia kontrol dan dia bisa membelokkan ini ke topik-topik yang lain juga. Dan ini sebenarnya peristiwa ini masukan banget sih sebenarnya buat para influencer, buat para YouTuber kita pada saat, bukan hanya para YouTuber tapi juga warning juga sebenarnya buat para presenter-presenter TV yang ada di Indonesia. Bagaimana cara mereka untuk melakukan sebuah talk show. Akhir kata, saya Dimas Prakoso. Jumpa lagi di Insight Dimas Prakoso edisi selanjutnya. Dadah.